dan teguhkan hatimu. Jangan kejutan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan lupa berkatakan, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkanlah siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai firman-Nya, maka engkau berhasil dan beruntung. Perintah-Mu aku lakukan ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Percaya pasti berhasil dan beruntung ya Tuhan, ku percaya. Perintah-Mu aku lakukan ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ku percaya pasti berhasil dan beruntung ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Ya Rabba-Rabba-Bo. Haleluya. Ya Rabbo. Ya Rabba-Rabba-Bo. Haleluya. Ya Rabbo. Ya Rabba-Rabba-Bo. Jesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari berdoa. Kami datang kepadamu di awal tahun ini. Kami mohon kekuatan-Mu menyertai kami, kemuliaan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu menyertai kami ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu untuk umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati kami semua, kuatkan kami yang lemah, hibur kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit, urapi kami gereja-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Diserahkan duduk semuanya Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Ya, selamat tahun baru untuk semuanya. Ya, kita bersyukur di hari ini Tuhan memberikan kepada kita lagi kesempatan di awal tahun tanggal 1 Januari 2024 ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bergantian kekasih Tuhan. Mari kita berdiri lagi semuanya, mari kita berdiri. Kita baca ayat-ayat firman dengan cara bergantian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi,
dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Sekarang telah mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Mengenai engkau, hai jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, di awal tahun kita belajar seorang tokoh yang hebat, yaitu namanya Salomo. Salomo artinya damai sentosa. Ya, pengertian nama Salomo damai sentosa atau damai sejahtera, sama saja mungkin ya. Nah ini, saudara, Salomo ini menggantikan Daud, raja besar Israel ayahnya, dan Salomo bukan satu-satunya anak raja Daud, tetapi dia itu salah satu anak mamanya Batsheba, dan dia bukan anak sulung, dia anak nomor 2. Kakak sulung Salomo ini meninggal karena perbuatan dosa dari Raja Daud. Nah, kita nggak bahas tentang itu, tapi kita melihat tentang ada 4 hal yang menjadi kunci kekuatan Raja Salomo, saudara. Sehingga dia bisa sanggup melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada dirinya, yaitu membangun rumah Tuhan. Saya pelajari besarnya rumah Tuhan 10 kali 17. 27 meter, ya itu besarnya. Dia lebar 10, kalau gedung ini lebar 12. Dia lebar 10, panjangnya 27 meter. Itu gedung yang dibangun oleh Salomo. Ya besar seperti itu, saudara. Karena disebut hasta, satu hasta 45 cm, saudara, tinggal kali. Ya. Nah, saudara kekasih, kita lihat sini ada 4 hal di mana Salomo bisa mampu ya menggunakan waktu yang ada dan juga tanggung jawab yang begitu besar kepada dirinya. Kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu 365 hari di tahun ini lagi untuk kita bisa berkarya, mengabdi dan melayani Tuhan. Saudara, nah bagaimana kita gunakan waktu yang efisien ini, waktu yang sangat super sibuk. Apalagi kita bukan orang petani, kita ini orang tinggal di kota, sibuk sekali saudara, hampir 24 jam, ya kita sibuk, ya siang malam kerja dan kita beribadah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan dan kita bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan janji Tuhan. Yang pertama saudara, memiliki sikap yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan apapun yang kurang dari dirinya. Amin. Kalau sikap kita masa bodoh itu sulit, saudaraku. Salomo memiliki sifat bertanggung jawab. Tanggung jawab terbit dari takut akan Tuhan. Bahwa waktu dia masih muda belia, ibunya membawa Salomo menghadap ayahnya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Sementara di luar sana, saudara-saudara yang lain sudah melantikkan diri menjadi raja. Ya, ada ramai heboh dan ada kekacauan di Israel, saudara. Tapi dia menghadap raja bersama ibunya dan memohon agar raja bisa memberi perintah untuk dilantik menjadi raja. Dan Daud memberi pesan, beberapa pesan, saudara. Pesannya yang pertama, engkau jadi seperti laki-laki. Artinya pemberani. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Masalah besar, halangannya besar, tetapi jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Itu pertama. Nasihat kedua kepada Salomo. Tuhan mengenal niat dan cita-cita hati. Bagaimana niat hatimu? Jaga betul. Apa cita-citamu? Kenali. Tuhan kenal itu. Serahkan semua kepada Tuhan. Saudara. Lalu nasihat yang ketiga, engkau mesti tulus hati di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, engkau mesti beribadah kepadanya.
Dari hal ini saudara, Salomo menerima sebagai tanggung jawab dalam hidupnya. Begitupun kita saudara. Kita seringkali merayakan Natal tahun baru. Tetapi mesti jujur, berapa orang yang berhasil menggunakan waktu yang ada? Berapa orang yang jatuh bangun bahkan gagal menggunakan waktu yang Tuhan berikan? Kalau kita sudah berhasil di tahun yang lalu 2023, maka kita tingkatkan lagi 2024 ini menjadi sangat berhasil. Amin. Dengan sikap yang bagaimana? Memiliki sikap penuh dengan tanggung jawab. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu Salomo, saudara. Memiliki sikap bertanggung jawab. Karena waktu bertemu dengan Raja Daud, ayahnya Daud berkata begini, Tuhan memberi engkau tugas membangun bait Allah. Bangun bait Allah jangan kecil, besar, karena Tuhan kita besar. Salomo melakukan itu, saudaraku. Maka untuk menerima tanggung jawab ini yang kedua, Salomo memiliki adalah sikap intim rindu kepada Tuhan dan harta sorgawi. Dua ini penting nih. Kita boleh punya intelek secara lahiriah, silakan. Enggak salah. Ya, kita punya gelar, silakan. Itu enggak salah. Tetapi gelar intelek pengetahuan tidak bisa mengatasi semua masalah. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan kuasa roh jahat. Maka sebagai orang percaya kita butuh urapan dan kemampuan Tuhan. Salomo membutuhkan itu, saudaraku. Ya, sebelum dia bangun bait Allah, dia menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan, lawat aku ingat janjimu kepada ayahku Daud. Saya sebagai seorang pendeta nggak mampu melayani tanpa Tuhan mengurapiku. Tidak bisa. Begitupun kita sebagai jemaat. Kita punya usaha, punya pekerjaan. Kita butuh kemampuan dari Tuhan. Amin. Kemampuan dari Tuhan. Tuhan itu siapa? Roh. Wujudnya seperti apa? Hikmat, pengetahuan, marifat, saudaraku. Mujizat, kekuatan Tuhan menyertai kita. Itu Tuhan, saudara. Maka Salomo tahap yang kedua, dia dengan penuh keberanian, penuh kerinduan mencari Tuhan. Masih muda belia, saudara. Masih bujangan. Ibaratnya masih jomblo, usia masih belasan tahun. Ya, belum berpengalaman, saudara. Tetapi tatkala Tuhan mengurapi dia, maka dia sanggup mengatasi apapun yang dia hadapi. Entah itu masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat sukar, dia sanggup atasi. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam dirinya. Bilang amin. Gereja Tuhan punya kekayaan, itu Tuhan. Gereja bukan organisasinya, saudara. Kita boleh punya masa yang banyak, silakan saja. Tetapi kemuliaan Tuhan tidak boleh meninggalkan gereja. Salomo mencari dua hal di dalam Tuhan. Pertama, kemuliaannya. Kemuliaan artinya kabot, saudara. Sangat mulia, berhubungan dengan kekudusan dan pertobatan seseorang. Itu kemuliaan. Begitupun kita, jangan bikin dosa selama tahun 2024 ini kalau engkau ingin Tuhan besertamu. Amin. Si Paulus tulis dalam Roma 8 ayat 19, jika Tuhan di pihakku, tidak ada yang bisa lawan aku. Bagaimana supaya Tuhan memihak kepada kita? Jaga kesucian, kemurnian hidup. Amin. Jaga tutur kata kita. Walaupun engkau disakiti, walaupun engkau dikecewakan, jangan balas. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang balas, Tuhan hanya diam saja, saudara. Kalau orang balas, bisa masuk penjara, saudara. Kena pidana. Tapi kalau Tuhan yang balas, dia adil segala-galanya. Amin. Ini, saudara. Berhubungan dengan kemuliaan, berhubungan dengan kekudusan hidup.
Kita punya Tuhan yang hebat, memberi darahnya untuk menyucikan kita. Itu modal pertama. Maka di saat Salomo menyembah Tuhan, saudara, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Enggak ada seorang imam pun yang sanggup berdiri menghadap kemuliaan tersebut. Ini artinya bahwa kita diajarkan Tuhan dari tahun ke tahun, dan saya rindu tahun 2004 ada terobosan yang besar terjadi dalam pelayanan kita. Ada mujizat, ada keajaiban. Sudah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dengan syaratnya seperti apa? Mari sama-sama orang rindukan kemuliaan Tuhan. Tunjukkan di layar Efesus 1 ayat 18. Apa kata firman Tuhan tentang kemuliaan kepada gereja? Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian kamu yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kaya dalam kemuliaan. Ini berhubungan integritas. Orang yang punya integritas dalam pekerjaan dianggap kuno, dianggap bodoh. Bahkan bisa miskin, saudara. Karena dia nggak boleh korupsi, dia nggak boleh menipu, saudara. Integritas. Dengar. Orang yang punya integritas dibela oleh Tuhan. Umurnya panjang, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara, ini. Betapa kaya kemuliaan bagian kamu. Walaupun hidup kita sederhana, nggak apa-apa, nggak mati, nggak hina amat. Tetapi kita hidup jujur, penuh dengan firman Tuhan. Percayalah, dimanapun kita berada, kita meninggalkan jejak yang baik. Orang akan jempolan, orang ini orang baik. Orang jujur yang pernah aku jumpai di bawah kolong langit ini, teman kerjaku. Bahkan saat orang mati, orang antar kita ke liang lahat, mereka berkata, selamat jalan orang baik. Kemuliaan Tuhan menanti engkau. Ini saudara. Kalau kita ingin berhasil selama tahun 2024 ini saudara, berkat janji Tuhan menantikan kita. Yang orang jaga seperti Salomo jaga adalah kaya dalam kemuliaan. Paulus juga jaga seperti itu. Paulus menghadapi musuh besar kerajaan Romawi. Mereka siap menghadang senjata kekerasan, saudara. Dia enggak takut sedikit pun. Saya belum pernah jumpai orang menaklukkan dunia dengan tangan kosong. Hanya dengan kuasa perkataan. Dunia ditaklukkan, saudara. Itu Paulus. Romawi penuh kekuatan yang maha dahsyat. Mengalahkan semua, termasuk menyalibkan Yesus, saudara. Tapi Paulus dengan tangan kosong. Dia bisa hadapi. Apa senjatanya? Dia kaya dalam kemuliaan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang keras tepuk tangannya. Salomo juga seperti itu. Yosua juga seperti itu, saudara. Kaya dalam kemuliaan. Lagu tadi kita nyanyikan. Yosua 1 ayat 7, 8, dan 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan keluar hati. Bertindak hati-hati. Saudara lihat, itu konsep cara Tuhan bagaimana membentuk seseorang yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi waktu dia kuat hatinya, artinya menjaga kemurnian hatinya dalam firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menolong kita di tahun ini lagi. Amin. Walaupun ada kesukaran sana sini, enggak peduli. Dengar, lihat Tuhanmu yang sangat besar. Amin. Dia pasti mengangkat beban. Dia buka jalan saat tidak jalan. Kenapa? Karena Raja Kemuliaan akan masuk bersama-sama anak-anak kemuliaannya. Itu sudah. Salomo merindukan kekayaan yang pertama, kemuliaan. Yang kedua yang dia rindukan dalam kekayaan itu adalah kekayaan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang dia minta dua hal dari Tuhan, hikmat dan pengertian. Untuk sanggup memimpin, sanggup memutuskan perkara. Hikmat dan pengertian, saudara. Salomo meminta dalam penyembahan. Dia pulang ke rumah, di istana dia tidur malam. Tuhan datang, saudara.
Saya punya istilah, selalu menyembah Tuhan sampai Tuhan malu hati. Yesus berkata begini, cari engkau akan dapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan, minta akan diberi. Salomo menyembah Tuhan, artinya dia mengetuk hati Tuhan. Tolong aku Tuhan. Sepanjang hari dia menyembah Tuhan, saudara. Dan Tuhan menyatakan diri kepadanya. Dia tanya, Salomo minta apa? Aku minta hikmat dan pengertian Tuhan. Karena tidak seorang pun sanggup mengadili umatmu yang besar ini, kalau engkau tidak memberi hikmat dan pengertian kepadanya. Saudara, pengalaman kita secara sekolah, katakanlah formal, itu baik. Tapi kalau disempurna, kalau kemuliaan Tuhan, kemampuan Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Sehingga orang punya indera keenam, saudara. Orang yang punya gelar hanya indera kelima, saudara. Orang indera keenam. Tepuk tangan orang indera keenam. Ini, saudara. Jadi kita diajar Tuhan seperti itu, saudara. Tunjukkan lagi. 1 Korintus pasal 2 ayat 9-10. Ini indera keenam, firman Tuhan bunyi seperti apa? 1 Korintus pasal 2 ayat 9-10. Dan seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan alam untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang punya indera kelima atau 5 indera, saudara, hanya mengenal hal lahiriah menurut panca indera mereka. Tetapi orang yang diurapi Tuhan, sebelum engkau tahu, aku udah tahu duluan. Sebelum engkau mengerti, saya sudah mengerti duluan. Kenapa? Tuhan Maha Tahu memberitahukan kepadaku. Bilang amin. Ini penting bagi orang mau ingin sukses. Seorang pemimpin membutuhkan hikmat. Karena saudara lihat kalau di kantor pemerintah atau perusahaan, kursi direktur biasa tinggi melebihi kepalanya. Kenapa? Karena dia melayani pekerjaan dengan otaknya, saudara. Otak butuh istirahat dan rileks untuk menerima ide dan inspirasi. Dalam Tuhan pun demikian, saudara. Salomo minta, Tuhan, aku perlu hikmat. Kenapa? Karena mengadili orang tidak memakai ukuran pengadilan manusia, tapi mesti pikiran Tuhan. Karena itu kita lihat, saudara, bagaimana berhasil di tahun 2004. Mari memiliki sikap haus lapar akan harta surgawi. Amin. Ada seorang pengusaha besar di Hawaii, jatuh bangkrut dan banyak utang, saudara. Ya, sedikit lagi masuk penjara. Tiba-tiba dia mendengar ada KKR dan seorang pendeta datang melayani di negeri mereka, di Hawaii. Dia datang konseling, saudara. Lalu si pendeta tanya kepada pengusaha ini, apa masalahmu? Saya banyak utang dan saya bangkrut. Sebentar lagi saya akan dipenjara karena masalahku. Lalu si pendeta tanya begini, apakah engkau setia beribadah? Setia, Pak. Apakah engkau setia memuji menyembah Tuhan? Setia. Dia tanya lagi, berapa kali seminggu engkau memuji menyembah Tuhan? Seminggu sekali, Pak. Berapa kali seminggu engkau merenungkan firman Tuhan? Seminggu sekali, Pak. Pendeta udah tahu titik kelemahan seorang ini. Udah tahu, sudah. Lalu dia kasih nasihat begini, kalau engkau ingin sukses dan kembali pulih, lakukan apa yang saya nasihati. Apa itu, Pak? Engkau pulang, kumpulan anggota keluargamu, berdoa, menyembah Tuhan, merenungkan firman setiap hari. Sampai engkau punya kemampuan iman yang bangkit dari dirimu. Lalu engkau memindahkan gunung, usir, perintahkan pindahkan gunung. Bersedia lakukan? Ya, pengusaha nangis dan didoakan oleh pendeta. Dia pulang, dia kumpul, saudara, anggota keluarganya.
Mereka memuji menyembah Tuhan setiap hari, saudara. Bahkan sehari 2 kali, 3 kali dia buat. Dan dia usir, dia pindahkan gunung, saudara. Karena Alkitab berkata iman besar biji sawi bisa pindahkan gunung. Dia lakukan. Sampai 6 bulan, saudara. Tidak ada jawaban. Tetapi dia tetap komitmen, terus lakukan, saudara. Dan bulan ke-6 dia sampaikan nasar kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum mendengar doa kami, memulihkan pekerjaanku, memulihkan usahaku, kami sekeluarga akan menyembah Tuhan seumur hidup, akan turun-temurun. Saudara tahu, bulan ke-7 bunyi telepon. Dia angkat. Halo, halo. Kamu kenal saya? Kenal. Kamu siapa? Saya teman SMA-mu dulu. Saya ada proyek. Saya siapkan satu untuk kamu kerja. Karena saya tahu kamu bisa kerja. Lalu si pengusaha kata, saya tidak punya modal. Enggak, saya butuh kamu punya tenaga dan tanggung jawab saja. Semua modal saya siapkan. Kamu siap kerja. Dan hasilnya untuk kamu. Saudara lihat, dia taruh telepon. Dia glory, dia menangis, saudara. Dia terharu. Jawaban Tuhan datang. Gunung sudah pindah. Dan Tuhan nyatakan kemuliaan kuasanya. Dengar, jalan bersama Tuhan tidak mulus. Kita akan melewati gunung yang tinggi, lembah yang curam. Tapi dengar, bersama Tuhan, gunung tinggi akan diratakan. Lembah akan ditimbun, yang bengkok akan diluruskan. Asal kita punya stamina rohani yang kuat. Amin. Percaya, saudara? Percaya? Saudara, ada penyakit disembuhkan dengan obat. Tapi tidak semua penyakit disembuhkan dengan obat, saudara. Ada penyakit disembuhkan dengan supernatural, kuasa supernatural. Lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Itu supernatural. Saya belum pernah melihat, mendengar, membaca. Dokter bisa operasi lidah orang dan langsung ngomong. Belum pernah. Tapi saya sudah pernah melihat berulang-ulang lidah orang bisu bisa berkata-kata. Saudara, hanya doa, tidak sampai 5 menit, saudara. Hei, bisu ngomong, langsung ngomong, saudara. Itu kuasa supernatural. Itu kekayaan gereja yang Tuhan berikan dari sorga lewat jalan salib, saudara. Oleh darahnya dia membuka pintu sorga untuk kita. Kita melayani Tuhan, pekerjaan yang sulit. Kita rela meninggalkan semua kesenangan bumi, saudara. Kita nggak punya apa-apa, hanya punya Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Menolong banyak orang, saudara. Kita nggak punya modal. Tapi kita hanya punya Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia berjanji menyertai kita. Karena itu mari rindukan harta sorgawi. Amin. Namanya hikmat, karunia kuasa Tuhan. Menyertai gerejanya. Untuk kita cakap menyelesaikan semua kesulitan. Bilang amin. Satu ayat meneguhkan ini. Zakaria 4 ayat yang ke-6 dan 7. Zakaria 4 ayat 6 dan 7. Kita baca di layar ini, saudara. Lihat, orang diurapi Tuhan. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Terus, siapa engkau gunung yang besar di hadapan Zerubbabel, engkau menjadi tanah rata. Kita ganti kalimat Zerubbabel dengan kata saya. Ayo semua, mulai. Siapa engkau gunung yang besar di depan saya menjadi tanah rata. Amin. Enggak ada tepuk tangan bagi Tuhan. Masih ngantuk ya nonton kembang api tadi malam. Saudara, ini penting, saudara. Buat apa kita ibadah tahun baru dan tutup tahun teribadah ulang, enggak ada hasil apa-apa. Kebanyakan cuman terluka, kecewa, marah, sakit-sakitan, miskin. Buat apa itu?
Ya. Tuhan kasih umur panjang, kita jumpa lagi Desember. Ya, 2004 tanggal 31 kita akan berkata Tuhan baik. Banyak hal aku raih di tahun ini. Karena bersama Tuhan aku cakap menyelesaikan segala perkara. Haleluya! Ini penting sudah. Tangkap mengerti betul apa prinsip Tuhan. Jadi Salomo itu intim dengan Tuhan. Dalam dua hal, kemuliaan dan kekuatan kuasanya. Bercakap menyelesaikan. Amin. Karena orang ini didesain Tuhan jadi pemimpin untuk memerintah saudara. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Itu jelas. Mari kita ciptakan manusia serupa segambar mereka memerintah. Jelas. Kapan memerintah? Saat orang serupa segambar dengan Tuhan. Kalau serupa segambar dengan setan, inah. Jadi budak saudara. Kalah terus. Ya, pambaleo kiri kanan, dusta kiri kanan, bawa utang sana sini, nggak bayar kiri kanan, lari sana sini. Ya, Carlota sana sini, itu serupa segambar dengan setan, saudara. Tetapi kalau kita segambar dengan Tuhan, punya wibawa, punya kemuliaan, punya hikmat. Salomo pada waktu punya hikmat, 2 orang ibu merebut seorang bayi. Pagi-pagi beri di pelacak istana, saudara. Salomo bangun, kaget. Ada apa ribut-ribut? Ini anak saya, ini anak saya. Hikmat Salomo muncul, saudara. Ambil pedang, potong anak ini bagi 2. Biar kepala untuk ibu sebelah, kaki itu sebelah. Yang merasa melahirkan berkata, jangan potong raja, serahkan saya pada dia. Dengar, hikmat Allah membenarkan orang yang mengalah. Amin. Bilang, mengalah itu indah. Bilang, mengalah itu menghadirkan damai dan keadilan. Bilang, mengalah bukan lemah. Amin. Mengalah artinya memberi kesempatan Tuhan bela kita. Saudara lihat, kalau orang ada masalah, disakiti, kok cuma diam dan angkat hakikat Tuhan, hati-hati saudara. Akibatnya fatal. Betul, amin. Lebih baik orang yang kita sakiti langsung, itu sudah selesai, nggak ada masalah, selesai. Tapi coba cuma diam. Dalam aku jempolnya, kamu bagus loh. Hati-hati loh saudara. Tuhan akan balas saudara. Itu masalah. Mari memiliki sikap seperti itu. Ada masalah, diam. Angkat hati Pak Tuhan berkata, Tuhan engkau yang baik. Damai di hati. Tidur enak, makna sedap, badan gode, kerja berhasil. Amin. Yang sebelah, makan hati, kurus kering, saudara. Coba lihat orang sakit hati, gemuk, nyanda. Sehat, nyanda. Aneka penyakit tubuhnya, minimal sakit mah dan jantung, saudara. Coba lihat orang temperamental, deteksi dokter, mesti pakai ring 1, ring 2, ring 3. Di mana? Di jantung, bukan pengawalan. Ini saudara, karakter kita. Jadi kita jaga bagus-bagus. Tuhan memberi durasi waktu untuk kita lagi di tahun 2024 ini. Amin. Halo, amin. Mau berhasil, mau sukses, mau sehat. Amin. Ini jaga hal ini saudara. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga, Salomo pegang janji Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, jika aku mengunci langit, melepaskan penyakit sampar, hasil bumi habis. Itu janji Tuhan. Umatku merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka aku turun pulihkan. Hebat saudara. Ini janji ini ada akibat dan ada solusi saudara. Itu janji. Salomo pegang. Dan janji ini tidak dibatalkan sampai hari ini saudara. Bahkan seumur hidup kita. Jadi kalau ada masalah, tengkurap Jo. Amin. Betul tidak? Saudara kalau masuk teroris di gereja ini saudara. Siapa yang hidup? Yang tengkurap, yang berdiri kena peluru, saudara. Betul tidak?
Kalau teroris pakai pistol atau senjata laras panjang, ayo angkat tangan, ayo coba. Yang tengkurap itu yang hidup, saudara. Dalam Tuhan juga begitu. Kalau ada masalah, tengkurap juga di kaki Tuhan. Amin. Jangan tepuk dada kayak teteruga dalam perahu, saudara. Oh, saya ini kudus, kudus Jo. Enggak begitu, saudara. Tuhan membenarkan orang yang rendah hati. Orang yang senang, istilah canggihnya autokritik, senang mengoreksi dirinya, saudara. Otomatis. Tidak bela diri kayak Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetapi dia senang mengoreksi dirinya. Saya salah, mungkin menyakiti dia. Salomo pegang janji Tuhan. Dan janji ini pada waktu dalam 2 Tawarik 20, Yosafat menghadapi peperangan yang cukup sengit. 3 laskar yang ganas menghajar dia. Apa yang dilakukan? Dikumpulkan semua orang Yahuda dan Yerusalem, Israel untuk doa puasa. Lalu muncul suara nubuat dari seorang hamba Tuhan berkata, jangan takut, aku berperang ganti kamu. Saudara, apa isi doa Yosafat? Tuhan, kami tidak berkekuatan menghadapi laskar yang besar ini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, itu dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12, saudara. Dan muncul nubuatan, jangan takut. Dalam follow up firman Tuhan itu, Salomo mengangkat para pemuji penyembah dengan pakaian jubah yang semarak, saudara. Mereka berdiri memuji Tuhan. Pujiannya pendek, cuma berapa kata, saudara. Pujilah Tuhan sebab dia baik. Bosan selama-lamanya kasih setianya, saudara. Tuhan langsung lawat Israel waktu itu, raja itu. Tuhan turun membunuh musuh mereka, saudara. Habis semua. 3 hari 3 malam. Raja Yosafat memungut harta musuh yang mati ini, saudara. 3 hari 3 malam tidak habis. Artinya, saudara lihat. Janji Tuhan berlaku kepada orang percaya. Ada masalah, jangan bakalai di rumah Bapak Ibu. Amin. Suami istri yang bertengkar, aduh, tua-tua baku bagi, tidak boleh. Amin. Halo? Kalau berbagi duit boleh, amin. Jangan berbagi, haleluya. Jangan baku bagi, tidak boleh. Jaga hati kita bagus-bagus, tetap bersih. Rendahkan hati kita, siap salah. I'm sorry, selesai kan begitu? Orang Manado, sudah Jo inga-inga. Amin. Amin. Sudah Jo. Itu akan janji Tuhan mesti genapi orang begitu. Rumah tangga kita aman tentram. Mengapa? Alkitab mengatakan begini, orang tua tidak menanggung dosa anak, anak enggak menanggung dosa orang tua. Masih tanggung jawab dosanya. Jadi siapa bikin dosa di mata kita, biar aja tanggung jawab. Dan saya yakin orang berdosa biasa kalau nggak bertobat umurnya tidak akan panjang. Tuhan akan hajar berbagai hal agar dia kembali pada jalan yang benar. Ini nasihat di awal tahun. Ada masalah, mari tengkurap. Amin. Halo? Di kaki Tuhan. Jangan tengkurap di kaki mertua. Mertua juga manusia, punya masalah. Tengkurap di kaki Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya segala-galanya. Dia akan berfirman, jangan takut, ini solusi yang engkau dapatkan. Salomo pegang janji Tuhan. Di hadapan masalah silih berganti, selalu ada kemenangan. Amin. Yang terakhir, yang keempat, Salomo cakap mengatasi kesulitan. Cara seperti apa? Dia memakai cara tadi yang saya sebutkan. 2 orang ibu merebut bayi tadi. Dia memakai ilmu psikotes. Saya ini tahun 83 menjadi pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Lalu malam kedua, waktu itu akhir bulan Juli, saudara, kami di tempat camping di Pusdiklat Cibubur, itu nginap kami di situ. Lalu teman kami dari Papua ulang tahun, saudara, ulang tahun. Dan dia lupa ulang tahunnya. Jadi tanggal itu saya ingat sekali, kami hari pertama masuk Istana Merdeka untuk latihan awal. Jadi berjalan keliling semua istana, tahu ini ruangan semua, halaman semua. Lalu
Malam kami pulang ke Cibubur, pelatih maju ke depan, dia panggil ini, sini peserta Papua maju ke depan, yang perempuan maju. Lalu pelatih ngomong begini, kenapa tadi kamu ngomong dengan wartawan? Hukuman kamu kami pulangkan malam ini ke tanah Papua dan Hercules. Tegang saudara. Lalu semua muncul dengan argumen. Yang dari Kalimantan ngomong, kalau teman kami Papua pulang, kami juga pulang ke Kalimantan. Enggak jadi. Semua ngotot saudara. Ngotot. Sampai anak pun sudah tadinya kulitnya agak hitam, jadi kuning pucat saudara. Keringatnya besar kayak biji jagung keluar saudara. Sudah pusing, tinggal mau mampus saudaraku. Ya. Lalu si pelatih ini bawa kertas. Dia bilang, kesalahanmu ini, itu begini, happy birthday, oh Tuhan, saudara. Sudah lihat, psikotes model seperti itu. Saudara, ini. Salomo juga gertak ibu tadi, dua tadi. Potong bagi dua. Dilihat reaksi mental kita. Kalau kita mengalah, Tuhan membenarkan kita. Amin. Halo, amin. Halo. Itu selalu punya cara hikmah, saudara. Tadi ingat anak Papua, saudara. Aduh, happy birthday. Aduh, semua bangkit, semua teriak. Saudara. Wah, ramai tempat ruang makan besar di Cibubur, saudara. Dan diberi hadiah. Biasanya kalau orang ikut pengibar bendera, kalau di Jakarta, hari ulang tahun bulan Agustus, itu hadiahnya banyak sekali, saudara. Semua menteri kasih hadiah, saudara. Begitu. Ya, jadi gini-gini, wakili Maluku waktu itu, saudara. Pengibar bendera pusaka. Maka jadi pendeta sungguh-sungguh saya, nggak main-main. Jadi teladan sejak sekolah, bukan baru pendeta, saudara. Nah, gitu. Jadi kita belajar psikologi, belajar ilmu ini itu, saudara. Kita lihat, Salomo cakap menyelesaikan masalah. Dan orang yang bisa cakap itu pertama tenang. Yang kedua punya hikmat, saudara. Amin. Yang ketiga punya belas kasihan. Saudara, orang kenapa dia suka menghakimi orang? Enggak punya belas kasihan. Seandainya orang bersalah di pihak dia, apa ngomong dia? Dia pikir, saya punya potensi bersalah sampai dia. Kalau dia di pihak saya, bagaimana? Satu ilustrasi lagi, saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Hamba Tuhan pas-pasan, enggak kaya-kaya amat. Dia berdoa, Tuhan, kasih saya sebuah mobil untuk pakai pelayanan. Dia doa, dapat rezeki, nabung, saudara. Nabung. Beberapa waktu kemudian, uangnya sudah cukup untuk beli sebuah mobil baru. Diajak anaknya, laki-laki kecil, usia 10 tahun. Ayo kita ke tempat dealer mobil, mau beli mobil. Wah, bagus siapa Pak? Pergi dua orang ini. Beli mobil, saudara. Langsung over kunci, saudara. Dan bawa pulang mobil. Mobil baru wangi, disayang-sayang mobil. Semua kan mobil, sepatu baru Natal disayang-sayang. Kalau mau jalan hujan, lepas sepatu taruh di kepala, biar kaki telahnya nggak apa-apa. Sepatu baru. Ini mobil baru, saudara. Lalu waktu satu kali, mereka berdua, anak dan bapak pergi pelayanan, pulang hujan, dan mobilnya kotor sekali. Lalu anaknya bilang begini, Pak, nanti saya cuci mobil ya. Oh iya bagus nak, cuci. Wah, anak ini ke dapur, dia lihat mamanya gosok pantat belanga pakai sikat besi, saudara. Dalam hati pikiran anak ini, pantat belang aja bersih, apalagi mobil, pasti bersih. Dia ambil sikat besi, bawa sabun, bawa air, ember, dia gosok mobil. Prak, pruk, prak, bunyi, prak, pruk, prak, pruk, prak. Dia siram pakai selang air. Dia lihat mobilnya penuh bilur, saudara, hancur semua cacatnya. Anak sudah ketakutan, belum pernah bikin salah kepada bapaknya. Ketakutan. Dia ambil sikat besi, saudara. Dia pegang di belakangnya. Sambil pergi ke ruang kerja bapaknya. Ketok pintu. Pak, anak ini nama Daniel. Daniel cuci mobil, bukan tambah bersih, tambah kotor, Papa. Bapaknya tanya, kamu pakai apa? Ditunjukkan sikat besi, saudara.
Bapaknya jantung mau copot, saudara. Dia bayangkan, oh mobil penuh bilur. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Mobilku bilur, sudah hancur-hancuran. Saudara, lalu bapaknya kan hamba Tuhan, saudara. Dia tinggalkan anaknya di pintu dan dia pergi masuk lagi, dia doa. Dia bilang begini, Pak, Tuhan, kalau engkau di pihakku, engkau jadi aku dan mobil itu rusak, apa hukumannya setimpal? Jawaban Tuhan sederhana, bukan anakmu yang salah, kamu yang salah. Anak yang baking, bapak yang salah. Tuhan bilang begitu. Lalu Tuhan jelaskan lagi, kamu salahnya ini, waktu kamu menyuruh dia cuci mobil, kamu belum pernah ajarkan cuci mobil yang benar pakai apa. Dan kamu tidak awasi anakmu cuci mobil. Itulah pengertian, manusia lihat tindakan, tapi Tuhan lihat motivasi hati, saudara. Motivasi anak ini tulus, tetapi tindakannya salah. Terkadang konflik muncul dari motivasi yang betul, tapi tindakan yang salah. Kita sakit hati. Kenapa? Orang cuma lihat tindakan, bukan lihat motivasi. Tapi Tuhan lihat motivasi hati kita. Di tahun 2024 ini, mungkin banyak kesalahan orang bikin. Dalam gereja mungkin, saya dengan saudara, saudara dengan saya, antar pelayan, antar komunitas, di rumah tangga, waktu salah suami istri, anak, sebagainya. Jangan lihat tindakan, lihat motivasi. Makanya kalau polisi kan cari perkara biasa, motifnya apa? Bukan tindakannya yang, motifnya apa? Apa motif ini? Tuhan ngomong pada Samuel, jangan lihat tubuhnya, lihat hati. Manusia lihat luar, Tuhan lihat hati. Amin. Jadi anak ini, bapaknya keluar, dia peluk anak ini. Kamu tidak salah nak, bapak yang salah. Bapak salah karena belum pernah ajari kamu cuci mobil dan menguasai kamu cuci mobil. Bapak yang salah. Lalu mereka dua sebagai hibur hati anak ini, saudara. Mereka dua jalan-jalan, lihat ada iklan. Iklan apa? Sebuah kayak odol gitu yang bisa cat atau taruh di cat-cat yang rusak di mobil jadi baru lagi. Mereka beli. Pulang ke rumah dua kerja bakti, saudara. Langsung mobil jadi baru ulang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Pada akhirnya kesimpulannya begini. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Amin. Dan Tuhan beri tanggung jawab kepada kita. Mari kita sehati melangkah bersama Tuhan. Kalau terang bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Tanggung jawab seberat apapun. Tuhan siap menjadikan kita partner kerjanya. Ada masalah, terselesaikan. Dan katanya berkata begini, sudah Jomo ingat dulu-dulu. Amin. Halo amin. Kita mau saling rangkulan, doa sama-sama dan melangkah sama-sama. Pekerjaan besar dan sukses menggapai dan menanti kita. Saya sama keluarga dan juga pribadi menyampaikan selamat tahun baru. Doa saya, sukses sampai Desember. Hasil melimpah-limpah bersama kita. Tubuh sehat, hikmat di otak, kasih di hati, dan berkat di tangan kita. Tuhan bersama kita. Amin.